Mitsuru Sasaki adalah koki Jepang berbakat yang dikenal memiliki kemampuan unik, yaitu dia tidak pernah melupakan rasa makanan yang dia makan dan selalu memperhatikan saat menyalin hidangan bahkan tanpa resep. Suatu sore, seorang pria yang terbaring di tempat tidur dan istrinya memanggilnya untuk membuat makanan terakhir untuk pria yang sekarat itu. Sakaki datang ke kamar rumah sakit dengan meja yang dilengkapi dengan semua bahan dan peralatan. Hidangan yang dia buat adalah nasi goreng dan telur dadar sederhana, tetapi harus persis seperti yang dimiliki pria dan istrinya ketika mereka masih muda. Mereka mengawasinya dengan cermat saat dia menunjukkan keahliannya dengan pisau. Di tengah proses memasak, aroma telur dadar yang familiar menyebar ke seluruh ruangan, mengejutkan pasangan itu. Sangat tepat dengan bagaimana rumah mereka berbau seperti setiap pagi ketika mereka masih muda dan berjuang. Akhirnya, mereka mencicipi makanan itu dan menangis karena kenangan yang dibawanya. Setelah melahap semuanya, pria itu menyatakan bahwa ini adalah makanan terakhirnya dan meminta istrinya untuk memberi penghargaan kepada koki atas pekerjaannya. Sasaki berterima kasih tetapi dia tidak menunjukkan emosi apapun saat dipuji. Yang dia pedulikan hanyalah 1 juta yen yang dia dapatkan untuk memasak hidangan itu. Di tempat lain, sahabat Sasaki, Ken, menghadiri pemakaman. Sasaki dan Ken dibesarkan di rumah anak-anak oleh ayah angkat. Baru-baru ini, dia meninggal tetapi Sasaki menolak untuk pergi ke pemakamannya. Kilas balik mengungkapkan bahwa ayah angkatnya tidak pernah mendukung keputusan mereka untuk belajar seni kuliner. Oleh karena itu, Ken dan Sasaki melarikan diri dari rumah anak-anak ketika mereka masih remaja. Ken tetap berhubungan dengan ayah angkatnya tetapi Sasaki tidak pernah melakukannya, itulah sebabnya dia merasa tidak pantas berada di pemakaman. Ken memanggilnya berulang kali karena itu adalah keinginan terakhir ayah angkatnya untuk bertemu dengan putranya yang seperti putranya, tetapi Sasaki menutup telepon tanpa mendengarkan. Kami mengetahui bahwa restoran Sasaki gagal beberapa waktu lalu yang membuatnya terlilit banyak hutang. Saat ini, dia menghasilkan uang dengan memasak hidangan terakhir orang kaya. Kilas balik menunjukkan bahwa restoran tersebut berjalan dengan baik dan terkenal dengan cita rasanya yang otentik. Namun, karena sifat perfeksionis Sasaki, ia membuang banyak hidangan yang dibuat untuk pelanggan jika tidak sempurna. Hal ini menyebabkan karyawannya membenci lingkungan kerja dan akhirnya tidak ada yang mau bekerja dengannya. Malam itu, Sasaki mendapat telepon dari seorang agen yang memintanya datang ke Cina untuk memasak hidangan terakhir untuk seseorang yang penting. Mereka menawarinya 3 juta yen untuk 1 hidangan, kesepakatan yang tidak bisa ditolak Sasaki. Keesokan harinya, dia mendarat di Beijing dan bertemu dengan orang penting tersebut. Dia adalah seorang lelaki tua bernama Seime Iyo, seorang koki yang disegani oleh setiap seniman kuliner Cina. Dia memasak untuk para jenderal dan kaisar selama masa Perang Dunia Kedua dan dianggap sebagai legenda masakan Asia Timur dan Eropa. Sasaki bingung mengapa seseorang seperti Yoh ingin dia memasak hidangan terakhirnya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebelum mengungkapkan bahwa seorang guru Naotaro mengajarinya memasak semua yang dia tahu. Naotaro membuka jalan bagi karirnya dan menjadikannya seperti sekarang ini. Ketika mereka berada di Manchuria selama Perang Dunia Kedua, mereka menciptakan 112 hidangan, masing-masing dibuat dengan rasa yang berbeda dan teknik memasak yang berbeda. Mereka adalah makanan paling langka di dunia, tetapi resepnya telah hilang. Tidak ada yang tahu keberadaan Naotaro, tetapi Yoh yakin dia masih memiliki buku resepnya. Tugas Sasaki adalah menemukan buku Naotaro dan memasak masakan yang dibuatnya. Karena pekerjaannya membosankan, dia akan dikompensasikan dengan 50 juta yen. Uang itu akan melunasi semua hutang Sasaki tetapi dia masih tidak yakin tentang tugas itu. Dia pergi ke restoran lokal Ken dengan 3 juta yen yang didapatnya sebagai uang muka dan meminta saran darinya. Sebagai teman baik, Ken memberinya lampu hijau untuk menerima tugas tersebut karena meskipun gagal, dia tidak akan rugi apa-apa. Keesokan harinya, Sasaki pergi ke kantor pemerintah dan melihat leluhur Naotaro. Dia menemukan bahwa pria itu pensiun pada tahun 1964 tetapi tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya setelah itu. Saat melihat halaman, seseorang bernama Tatsumi menarik perhatiannya. Sepertinya dia adalah teman dekat Naotaro yang mungkin tahu keberadaannya. Dalam adegan berikut, Sasaki pergi ke rumah Tatsumi dan mengetahui bahwa dia telah meninggal selama lebih dari 1 dekade. Namun, istrinya memberinya alamat pria lain yang mungkin bisa membantunya. Nama pria itu adalah Kamata dan dia adalah pembantu Naotaro ketika dia berada di Manchuria. Kamata tinggal di gunung terpencil yang menjalankan sebuah restoran kecil. Dia mengungkapkan bahwa dia tidak memiliki buku resep tetapi dia dapat memberitahu Sasaki bagaimana resep itu dibuat.
Dari situ cerita masuk ke flashback. Pada tahun 1933, Naotaro, istrinya Chizu, dan Kamata muda datang ke Manchuria untuk pertama kalinya. Mereka dipanggil oleh jenderal tentara Jepang yang ingin Naotaro membuat makanan lezat terbaik yang akan dikunjungi kaisar dalam beberapa bulan. Naotaro diberi dapur pribadinya dengan semua bahan dan peralatan yang dia butuhkan. Mereka juga diperkenalkan dengan seorang pembantu Cina bernama Yo, tak lain adalah pria tua yang kini menjadi pensiunan koki terkenal dunia. Sasaki kaget mendengar nama orang yang mempekerjakannya. Yo sombong di hari pertamanya. Dia berkomentar bahwa orang Jepang tidak bisa membuat masakan lebih baik daripada orang Manchuria, tetapi Naotaro tidak mengambil hati. Dia malah meminta pembantu untuk membuatkan sesuatu untuk keluarga karena mereka lelah. Yo membuat hidangan yang terkenal dan memasukkan sesuatu yang istimewa di dalamnya yang ia klaim sebagai bahan rahasia. Setelah melahap makanan, Naotaro bangkit dan dengan terampil membuat replika yang tepat. Yo mencicipi makanannya dan tercengang karena sang koki berhasil membuat rasanya dengan tepat bahkan tanpa bahan rahasia. Naotaro mengungkapkan bahwa dia tidak pernah melupakan rasa makanan yang dia makan, bakat unik yang telah dia pelajari selama bertahun-tahun. Mereka mulai bekerja bersama mulai hari berikutnya dan hidangan pertama yang dibuat Yo adalah lumpia Manchuria. Naotaro memberi sentuhan pada hidangan tersebut, menciptakan versi yang sesuai dengan selera Asia dan Eropa. Lumpia ini memiliki ikan dan daging di dalamnya dan rasanya enak. Kembali ke masa sekarang, Kamata membuat hidangan yang sama untuk Sasaki dan memintanya untuk mencicipinya. Bahkan koki yang kritis pun terpesona oleh rasanya, tetapi dia berkomentar bahwa jumlah garam bisa dikurangi. Kamata membeku karena terkejut saat komentar itu terdengar agak terlalu familiar baginya. Naotaro sering berkomentar bahwa dia terlalu banyak memberi garam dalam segala hal saat mereka bekerja bersama. Selain itu, dia sangat kritis terhadap makanan yang dia buat dan membuang apapun yang tidak 100% sempurna, seperti halnya Sasaki. Setelah minggu pertama Naotaro di Manchuria, Jenderal Angkatan Darat disajikan dengan hidangan pertama yang dia buat. Pria itu melahap semuanya dan mengizinkannya membuat lebih banyak hidangan seperti itu. Saat pekerjaan berlanjut, Chizu mengambil tanggung jawab sebagai fotografer grup. Dia juga membantu suaminya menuliskan resep di akhir setiap hari tetapi menahan diri untuk tidak membantu di dapur karena dia hamil. Kami juga diperkenalkan dengan koki militer biasa yang tugasnya memasak untuk orang di pangkalan. Mereka tidak masuk ke dalam dapur khusus, mengetahui bahwa itu adalah untuk tujuan eksperimental dan khusus. Kepala juru masak dan putranya selalu bersemangat untuk bersosialisasi dan tumbuh dekat dengan Chizu seiring waktu. Suatu hari, Naotaro memperkenalkan konsep 112 hidangan yang ditugaskan untuk 4 musim masing-masing. Mereka akan terus membuat hidangan baru dan menambahkannya ke dinding, berinovasi dan menghapus beberapa dalam prosesnya. Dalam montase berikut, kita melihat mereka bereksperimen dengan banyak makanan dari seluruh dunia. Dinding akhirnya penuh dengan resep dan mereka akhirnya membuat 112 hidangan baru. Tim ingin merayakan tetapi Naotaro mengejutkan mereka dengan merobek beberapa piring. Menurutnya, tantangan sebenarnya baru saja dimulai karena sekarang mereka harus memilih yang bagus dan membuang yang rata-rata. Selama beberapa bulan berikutnya, Naotaro membenamkan dirinya dalam pekerjaan tetapi gagal menemukan ide baru. Chizu melihat dia berjuang dan menyarankan dia untuk mulai mempercayai rekan-rekannya. Selama ini, Naotaro hanya mempercayai keahliannya dan tidak percaya Yo dan Kamata bisa menghasilkan ide-ide hebat. Chizu tahu bahwa dia hanya bisa menang jika dia mengesampingkan kesombongan ini. Beberapa hari setelah itu, Chizu melahirkan dan meninggal dunia. Tidak sampai 1 jam kemudian, kepala juru masak menemukan Naotaro di dapur sedang memasak sesuatu dan memanggilnya sebagai pria yang tidak berperasaan. Naotaro mengungkapkan bahwa dia membuat hidangan favorit Chizu dan mereka menikmati pesta untuk mengenangnya. Sekarang, tanggung jawab putrinya yang baru lahir sepenuhnya ada di tangannya. Kembali ke masa sekarang, Kamata berhenti berbicara dan memberi Sasaki alamat seorang pria Rusia bernama Joseph. Sasaki harus menemuinya untuk mendengarkan cerita selanjutnya. Setelah sampai di restoran Joseph, dia mengetahui bahwa pria itu sudah meninggal, tetapi putranya, Robert, siap memberitahu dia apapun yang ingin diketahui. Robert dulu berteman baik dengan putri Naotaro, Misa, saat dia masih kecil. Pada satu titik dalam sejarah, Naotaro dipanggil untuk memasak untuk pesta pertukaran Yahudi di mana dia bertemu Joseph. Itu juga saat Robert dan Misa bertemu untuk pertama kalinya. Naotaro dan Joseph memiliki perbedaan pada awalnya, tetapi Naotaro berhasil membuatnya terkesan dengan hidangan gulung kubis non-tradisionalnya.
Ini memiliki unsur Rusia, Jepang, dan Cina, menjadikannya hidangan yang sempurna untuk pertemuan dengan orang-orang dari semua negara ini. Pertemuan itu sangat sukses dan semua penghargaan diberikan kepada Naotaro. Ini menandai awal dari persahabatan Naotaro dan Joseph. Saat ini, Sasaki ditawari hidangan kubis yang masih disajikan di restoran Joseph. Dia sekali lagi terpesona oleh hidangan Naotaro lainnya. Setelah melahapnya, Sasaki bertanya di mana buku resep dengan 112 hidangan itu. Robert mengungkapkan bahwa suatu sore, Naotaro datang kepada Joseph dengan tergesa-gesa dan mempercayakannya dengan buku resep dan sepucuk surat. Saat itu, Manchuria dipenuhi mata-mata dari berbagai partai komunis. Naotaro diberitahu bahwa Yoh adalah mata-mata Tiongkok, yang tidak hanya mengawasi mereka tetapi juga menjual resepnya kepada orang luar. Pengkhianatan itu mendorong Naotaro untuk menendang Yoh keluar dari markas, memintanya untuk tidak pernah kembali. Sasaki kaget karena orang yang dia temui di awal semua ini adalah penjahat. Namun kemudian, Robert mengejutkannya lagi, mengungkapkan bahwa Naotaro meminta Joseph untuk memberikan buku resep itu kepada Yoh. Artinya, orang tua itu punya resepnya selama ini tapi dia masih membuat Sasaki lari ke sana kemari. Setelah akhirnya mencari tahu semuanya, dia pergi ke Yoh dan menanyakan apa bagian terakhir dari teka-teki itu. Yoh masih mengatakan bahwa dia tidak memiliki resep dan memintanya untuk membaca surat terakhir yang ditinggalkan oleh Naotaro. Di dalamnya, Naotaro mengungkapkan bahwa dia diminta untuk meracuni Kaisar Jepang ketika dia datang ke pesta di tempat mereka. Jenderal militer diberi banyak uang untuk melakukannya dan menawarkan hal yang sama kepada Naotaro. Jika rencananya berjalan dengan benar, mereka akan menyalahkan Yoh karena meracuni Kaisar karena dia orang Cina. Bukan hanya itu, Kamata ternyata adalah mata-mata Jepang yang dikirim untuk mengawasi Naotaro dan kelompoknya. Naotaro tidak memiliki opsi untuk menolak tawaran itu, jadi dia mengusir Yoh dari tempat itu untuk menyelamatkan hidupnya. Namun, sang jenderal tidak menyerah, masih meminta Naotaro memasak untuk Kaisar dan meracuni makanan. Oleh karena itu, pada malam sebelum uji coba makanan, Naotaro menyalin buku resep kedua dan menyerahkannya kepada Joseph. Pada hari persidangan, dia membakar salinan asli buku itu, membuat marah sang jenderal karena rencananya hancur. Akibatnya, Naotaro dipenjarakan. Untuk meminta maaf, Kamata akhirnya mencoba membebaskan tuannya. Namun sebelum dia berhasil, sang jenderal menembak mati Naotaro. Putrinya Misa tetap bersama kepala juru masak yang merawatnya seperti putrinya sendiri. Segera, perang Tiongkok-Jepang dimulai dan dia membawa putranya dan Misa ke Jepang untuk menyelamatkan hidup mereka. Yoh mengatakan bahwa dia menjalin hubungan dengan orang-orang terkenal Jepang dan menaiki tangga kesuksesan. Sementara itu, Kamata pergi berperang. Beberapa tahun kemudian, mereka bersatu kembali dan mencari Misa karena dia adalah pewaris sejati dari buku resep tersebut. Mereka menemukannya masih bersama kepala juru masak dan putranya yang dia panggil kakak laki-lakinya. Dia juga memiliki seorang putra kecil tetapi suaminya ternyata telah meninggal. Saat mengetahui tentang ayahnya, Misa menangis dan berjanji untuk membuka restoran menggunakan resepnya untuk menghormatinya. Awalnya semuanya berjalan lancar hingga hari pembukaan restoran. Tetapi terjadi kebakaran di restoran itu, api menyala dan Misa mati saat mencoba menyelamatkan buku resep. Anaknya yang malang itu berteriak memanggil ibunya, tetapi ibunya tidak pernah kembali. Buku resep itu, bagaimanapun, secara ajaib diselamatkan. Beberapa hari setelah kematiannya, kakak laki-lakinya mengambil tanggung jawab untuk merawat putranya dan mendirikan panti asuhan untuk anak-anak yang kurang beruntung. Saat itulah Sasaki menyadari bahwa anak itu adalah dirinya sendiri. Dia adalah cucu Naotaro dan putra Misa yang kehilangan keluarganya dan dibesarkan oleh pamannya di panti asuhan. Yoh mengirimnya dalam misi ini agar dia mengetahui tentang sejarah seni kuliner di keluarganya melalui penelitian. Pada akhirnya, ayah angkatnya ingin bertemu dengannya sebelum meninggal karena dia memiliki buku resep dan ingin menyerahkannya kepada pemiliknya yang sah. Akhirnya, Sasaki kembali ke rumah anak-anak dan memberi hormat ke kuil pamannya. Dia akhirnya menerima buku resep dan melihat foto-foto keluarganya di sana. Pamannya tidak ingin dia menjadi koki karena dia pernah melihat keluarganya menderita karena obsesi mereka terhadap makanan. Di adegan terakhir, Sasaki membuat ulang masakan kakeknya untuk anak-anak perusahaan.